orang itu lupa diri dan lupa daratan dengan asik menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, sehingga hilang dari kesopanannya, hilang dari tata kramanya, hilang dari adabnya. Tidak seperti cerita dari agama bahwa setan itu diciptakan memang sengaja untuk menggoda manusia dan lain sebagainya. Nah, dari situlah sampai sekarang pun maka terjadi seperti ini. Orang-orang yang meneruskan perjuangan orang yang membawa agama itu untuk menyebarkan cerita, sehingga sampai orang itu lupa diri dan lupa daratan dengan asik menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, menganggap dirinya adalah orang alim, menganggap dirinya orang yang paling bagus, menganggap dirinya orang yang paling diridhoi oleh Tuhan, sehingga hilang dari kesopanannya, hilang dari tata kramanya, hilang dari adabnya, sehingga tidak bisa membedakan ini orang susah atau ini orang bungah, karena dia sudah dipercaya orang banyak dengan kemahiran ceritanya, dengan kepiawaiannya tentang ngoceh, dengan menjajakan dagangan agama itu. Sehingga ngata-ngatain orang itu tanpa memakai rasa sama sekali. Padahal kalau dipikir, orang jualan teh itu kalau dipikir seandainya dagangannya laku itu cuman dapat uang berapa? Itu pun cara bahasane Jawa direwangi adus keringet. Direwangi gulune tengeng, karena apa? Memanggul dagangan itu. Lah orang yang mengatakan goblok dan sebagainya, coba tempatnya dicarikan kursi yang empuk, ya. Panggungnya dibuat sedemikian rupa mewahnya, ya. Dan dengan cerita ngalor ngidul dia memaksakan orang lain harus mendengar dan harus percaya. Bayarannya kalau dibanding dengan bakul teh kira-kira 100 kali lipat masih banyakkan orang yang ngoceh itu. Betul, Pak. Nah itulah, maka dengan merasakan kenikmatan dengan jualan agama seperti itu, maka sampai hilang rasa kemanusiaannya dan sopan santunnya. Nah itulah orang-orang kalau sudah terbodohi dengan pikirannya sendiri. Karena pinter, pandai itu bukan karena ucapan atau ocehannya. Pinter pandai itu dengan perilakunya. Makanya orang Jawa itu selagi masih percaya dengan orang-orang seperti itu, sampai kapanpun Nusantara ini tidak akan tentram dan Nusantara ini tidak akan punya adab, akan rusak. Ya dengan orang-orang yang seperti itu, karena tidak satu saja. Ya ini sekarang sudah viral, bukan Gus Miftah saja. Banyak, Pak. Banyak sekali. Yang sebutannya ulama, karena ulama itu dari kata alim. Alim itu orang berilmu. Tapi kalau ilmunya itu ilmu cuman cerita, ilmunya itu ilmu ngadopsi sejarah orang luar, itu bukan orang berilmu, bukan ulama. Itu bakul jamu yang kebetulan lagi laku. Itu loh. Nah orang kok disuruh cerita dengan cerita orang lain? Coba. Kita punya Tuhan, tapi kenapa dipaksa percaya dengan Tuhan orang lain? Tapi kita nggak sadar. Kita masih banyak tokoh-tokoh yang di sini tuh yang sangat luar biasa, bahkan mengajari kita itu bersopan santun, beradab, dengan keahliannya, dengan kepiawaiannya. Tapi setelah dikasih cerita dari luar,
yang dibawa oleh agama, seolah-olah itulah orang yang paling benar. Padahal ya kalau kita mau mengenang dengan seksama, tokoh-tokoh yang dibawa oleh agama, yang diceritakan oleh agama itu bukan orang yang punya sopan santun loh. Itu semuanya tokoh-tokoh radikal. Coba dari siapa dimulainya? Mulai dari sahabat, dari pengikut, dari semuanya mengajarkan apa toh? Semua mengajarkan peperangan toh. Semuanya lah mengajarkan penghinaan, penghujatan. Nah, apa kira-kira ada tokoh dari Nusantara ini yang mempunyai sifat seperti itu? Kan nggak ada toh? Contohnya ya, yang dicerita pewayangan Gatotkaca, Werkudara, Puntadewa, Nakula, Sadewa. Itu semua dengan dia melakukan peperangan, itu sebenarnya hanya mempertahankan negara itu supaya tidak diserang oleh musuh. Dan di dalam peperangan dia sedikit banyak masih memberi wawasan pada musuhnya supaya dihentikan peperangan itu, karena ini merugikan. Bukan kita saja yang menjadi korban, tapi nanti kawula atau rakyat kita yang akan jadi korban. Tapi karena musuh itu tidak menghiraukan, yang namanya senopati, ya walaupun hancur lebur karena untuk membela negeri tercinta, ya sudah, mati tidak akan menjadi masalah. Tapi kan yang dibela bukan kepercayaan, yang dibela itu rakyat, yang dibela itu negara. Gitu loh. Nah kalau agama, yang dibela itu kepercayaan lah. Kepercayaan yang dipercaya itu nggak jelas apa tuh yang dipercaya. Coba. Kalaupun tentang mati, orang tanpa perang pun, orang tanpa mengikuti agama pun juga yakin bahwa hidup ini akan mati. Tentang urusan enak, tentang urusan sengsara, tanpa mengikuti agama pun, orang itu juga tahu kok, ini loh jalan nikmat, ini loh jalan sengsara, tahu kok. Kadang terkait kasus Gus Miftah dengan seorang penjual teh, Pak Terno. Kadang saya berpikir yang lebih pantas dijuluki kiai itu apakah si mubalik itu apa yang penjual teh? Nah, lah kiai sendiri itu kan dari kata atau dari bahasa kita sendiri tuh. Kiai itu ada kriterianya sebenarnya. Karena ki itu tua, yai itu dituakan. Jadi mestinya orang tua yang dituakan itulah disebut kiai. Itu. Bukan orang yang pintar cerita, bukan orang yang pintar dongeng. Kalau pintar ceritanya dan pintar dongeng masih meniru perjalanan orang lain, itu bukan kiai dan itu bukan dai. Apa Pak namanya kalau orang seperti itu? Dodolan jamu. Wong ngadol jamu. Betul. Karena dia mau mengambil manfaat dari jualannya itu loh. Karena kalau kiai itu dia tidak mengharap upah atau apa? Imbalan apa atau hasil dari apa yang disampaikan kok. Itu kalau kiai. Tapi sekarang orang yang jualan agama, yang jualan cerita, yang jualan dongeng, belum berangkat itu sudah ditarget loh. Nanti berapa? Amplopnya orang kantor ya orang teko. Nah makanya kalau saya melihatnya yang disebut dai, yang disebut kiai, yang disebut ulama, pokoknya orang yang pinter ngomong, orang yang pandai membumbui cerita itu dengan kelucuan, dengan dengan kelucuan, dengan banyolannya dan lain sebagainya. Laku kok, nggak perlu belajar kitab kok, nggak perlu belajar ilmu kok. Ilmu nyuri-nyuri, yang penting pinter, yang penting lincah, bisa kok. Masalahnya sekarang gini Pak, kalau kita lihat ya, dengan adanya para dai-dai yang muda-muda yang baru-baru ini kan, kalau kita lihat ketika beliau menyampaikan sesuatu di mata umum itu kan
kalau saya amati kan bukan untuk tuntunan tapi tontonan Pak, Tontonan. sekarang nggih.